Selamat siang Good News Family di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Family. Tentunya dalam program Hidup Sehat bersama dengan Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang. Kita akan ngobrol kali ini di siang hari ini kita akan ngobrol dengan satu tema yang pastinya akan menarik buat setiap Anda gitu ya Good News Family ya. Jadi buat Good News Family yang mungkin nanti mau bertanya seputar kesehatan yang dengan tema yang kita bahas di hari ini boleh loh kirimkan WhatsApp di 081225225949 atau 081575800949. Dua nomor WhatsApp itu tersedia buat Anda yang mungkin mau kirimkan pertanyaan atau mau ngobrol bersama dengan Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang. Dan di siang hari ini saya sudah ditemani dari Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto ada Dr. Henry Salim. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Kak Ningrum. Ya, apa kabar, Dok? Baik, Ini lagi jaga di rumah sakit atau sepulang jaga, Kak. Habis jaga Oh, malam. baru turun jaga. Dong, mengganggu istirahatnya. Oke, hari ini kita akan ngobrol. Tema kita adalah tentang nyeri. Hmm, mungkin beberapa orang merasa nyeri gitu ya. Nyeri itu sakit gitu ya. Mungkin berpikirnya seperti itu. Tapi hari ini kita akan bahas tentang nyeri ini. Jadi buat Anda yang mungkin punya pengalaman tentang nyeri atau mungkin juga merasakan aduh ada nyeri di A, B, C, D dan lain sebagainya, silakan kita akan ngobrol bareng ya di siang hari ini bersama dengan Dr. Henry dari Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto. Dok, ini pertanyaan yang umum. Nyeri itu sebetulnya apa sih? Ini penyakit utama atau hanya sebuah gejala? Oke, jadi sebenarnya kalau ngomongin mengenai nyeri itu sangat luas ya. Jenis nyeri itu juga macam-macam. Mm-mm, Tapi singkatnya, memang nyeri itu hanyalah sebuah gejala. Jadi sebenarnya nyeri itu adalah sinyal yang dikirimkan oleh tubuh ketika ada problem, ketika ada masalah. Nah, masalahnya itu bisa bermacam-macam ya. Bisa ada kerusakan jaringan, bisa ada peradangan, eh, bisa ada nyeri tertentu yang berkaitan dengan saraf. mm, Jadi sebenarnya ketika kita ngomongin nyeri, sebenarnya mungkin ini yang saya sendiri mau menekankan buat para pendengar ya, bahwa nggak semata-mata dengan minum obat nyeri masalahnya selesai gitu. mm, Jadi mm. memang kita harus gali sebenarnya penyebabnya apa nyerinya itu. Kurang Iya. lebih seperti itu. Jadi memang kalau orang datang dengan keluhan nyeri, artinya nanti akan dicari tahu ini sebabnya sebetulnya nyerinya itu apa. Seperti itu ya, Dok ya? Iya, betul. Nah, nyeri itu sendiri kan bisa bisa terjadi di mana aja di seluruh tubuh manusia gitu kan? Atau seperti apa sebetulnya si nyeri ini sendiri? Betul, jadi nyeri itu bisa terjadi di bagian tubuh manapun, Mm-mm, jenisnya pun juga bermacam-macam, mm-mm, tergantung dari problemnya apa. mm-mm, Contohnya mungkin paling sering ya, misalkan nyeri punggung bawah atau low back pain. mm-mm, Itu bisa jadi karena contoh paling sering misalkan ada jepitan saraf. Berarti mm-mm, dia ada peradangan juga, ada nyeri, kita bilangnya nyeri saraf itu nyeri neuropatik. Jadi mm-mm, memang di satu tempat pun bisa terjadi jenis nyeri yang berbeda-beda. Makanya itu pentingnya kita harus cari tahu penyebabnya ke arah mana nih. Nggak hanya sekedar, oh minum obat nyeri, mm. gitu. Nah, ini nih dok, ini yang kaitannya kalau kita bahas nyeri ini ya. Di luar kan memang beredar obat anti nyeri yang cukup banyak gitu ya, yang orang dengan bebas aja bisa mengkonsumsi. Tapi sebetulnya tata laksana dari nyeri itu sendiri harusnya seperti apa, Dok? Oke, baik. Jadi karena nyeri itu kembali lagi luas ya, kita mungkin bahas kasus-kasus yang paling Boleh. sering ditemui ya. Oke, Ya, boleh. jadi sebelum itu memang saya sendiri pribadi ya, tapi rata-rata sih kita di dunia medis sih sama ya. Jadi sebenarnya obat nyeri itu kita nggak suka memberikan hanya obat nyeri saja. Karena kembali lagi, obat nyeri itu hanya menghilangkan atau mengurangi sensasi yang tubuh kita rasakan. Sedangkan problemnya itu akan tetap ada kalau kita nggak tangani gitu. Mm, Jadi mm, memang
eh, mau itu obat dokter, mau itu herbal, mau itu jamu-jamuan atau sebagainya apapun itu, sebenarnya prinsipnya sama. Kita nggak bisa hanya semata-mata, oh minum obat nyeri, keluhannya enak berarti sembuh. Nggak. Apalagi eh, mungkin saya nggak banyak bicara mengenai obat yang non medis ya, karena kan kita juga nggak tahu isinya apa. Ya. Tapi kalau obat medis sendiri itu juga punya efek samping. Efek samping yang sering ditemui pada lansia. Biasanya kan kalau kita ngomongin lansia, seringkali, oh pengapuran lutut, nyeri, atau badannya pegel-pegel, minum obat nyeri. Nah, seringkali akhirnya mereka datang dengan BAB hitam. Karena memang obat nyeri itu bermusuhan nih dengan pencernaan, terutama lambung. Gitu. Jadi prinsipnya ya kita jangan minum obat nyeri saja, tapi kita harus cari tahu penyebabnya. Oke. Gitu. Nah, Ya, mm, memang harus dicari tahu penyebabnya karena kalau si sumber penyebabnya ini nggak diobatin, obat nyeri itu hanya semacam kayak pereda sementara. Efek obatnya betul, selesai, ya nyerinya datang lagi gitu kan seperti itu ya dok ya. betul, Mhm. betul. Mhm. Nah ini yang harus harus di apa kita harus cari tahu lebih detail seperti itu. Sama orang misalnya, "Ah, aku sakit gigi kalau minum obat ini sembuh, tapi nanti sakit lagi." Ya karena giginya yang bermasalah nggak diberesin gitu. Iya, betul, sama. Sama kasusnya seperti itu. Oke, nah kasus yang sering datang dok, nyeri ini nyeri apa aja sih? Oke, mungkin dari apa ya? Mungkin kalau lansia, mungkin yang tadi misalkan paling sering memang pengapuran lutut. Mm-mm. Nah, kalau pengapuran lutut itu sendiri kan ada kita menilai gradingnya ya, ada derajat keparahannya berdasarkan hasil ronsen. Itu memang eh, bila derajatnya masih ringan itu bisa diberikan obat nyeri. Mm. Cuman memang sekarang itu eh, sudah mulai beralih nih dari hanya obat nyeri tapi ke arah fisioterapi. Karena eh, fisioterapi itu seperti menggantikan peran obat. Jadi fisioterapi memang bukan obat, memang dalam arti tidak akan kalau pengapuran lutut itu kan celah sendinya menyempit ya. Bukan berarti Ya, setelah di fisioterapi dia akan kembali normal seperti itu enggak. Tapi dia menggantikan peran obat dalam mengurangi rasa nyeri dengan efek samping yang minimal, bisa dibilang nggak ada ya, minimal sekali lah gitu. Jadi memang tergantung keparahan. Itu mungkin lansia ya. Lansia itu paling sering pengapuran nyeri. lutut, mungkin juga ada itu juga trigger finger, jadi jarinya yang seperti jari pelatuk. Jadi ketika ditekuk dia seperti nyangkut gitu. Itu Mhm. juga arahnya juga ke fisioterapi. Baru nanti memang akhirnya bila semua modalitas itu obat dan fisioterapi gagal, memang perlu dilakukan tindakan. Gitu. Mhm. Kalau mungkin satu lagi yang sering bahkan kita sebagai dokter itu diwanti-wanti begitu ya, supaya nggak asal asal aduh nyeri ya sudah kasih obat nyeri itu. Itu adalah kalau nyeri perut. Nah, Hmm. ini kasus jadi nyeri itu banyak sekali jadi memang agak lompat-lompat nih ya. Tapi Ya. misalkan nyeri perut pada eh, remaja atau usia muda. Nah, itu kita jangan seakan-akan oh apalagi ada muntah ya, muntah nyeri perut di kanan. Itu jangan kan oh ya ini cuman mungkin asam lambung, dikasih obat lambung, dikasih obat nyeri. Tapi kita harus pikirkan kemungkinan lain misalkan usus buntu, apendisitis akut. Nah, begitu. Ya, kalau ngomongin nyeri banyak ya. Cuman ya mungkin kalau yang saya mau fokuskan sih lebih ke lansia mungkin ya, karena Ya. pada dasarnya pengapuran lutut misalkan itu kan sesuatu yang tidak sulit kita hindari. Suka nggak suka, mau nggak mau, sepertinya hampir sebagian besar lansia itu akan mengalami kejadian pengapuran lutut itu. Ya. Begitu. Mm. Karena memang ini bukan faktor yang apa ya bisa dibilang ini sebagian besar karena memang faktor usia gitu kan ya kalau untuk Ya, pengapuran gitu ya penyebabnya adalah usia yang sudah lanjut. Kemudian seperti itu. Tapi eh kalau sering ini kan gini dok.
Banyak nggak sih yang misalnya dia mengeluh dengan nyeri lutut gitu ya, lansia gitu. Tapi terus kemudian enggan untuk datang ke dokter karena merasa bahwa, "Oh, kalau saya minum obat A," gitu ya, misalnya penahan nyeri, "nggak apa-apa, baik," gitu ya. Jadi, artinya si sumber masalah persoalan ini nggak terselesaikan dengan baik. Iya, itu sering terjadi. Mhm mhm Sering terjadi dan memang seringkali seringkali ya pasien misalkan konsumsi obat nyeri jangka panjang entah itu obat medis atau entah itu obat warung atau obat herbal dan sebagainya jamu dan sebagainya. Seringkali datang ke IGD dengan keluhan lemes terus-menerus saat mhm diperiksa kok matanya apa konjungtiva itu apa ya? Seperti dalam matanya itu kok pucat, mhm terus BAB-nya hitam atau terkadang bisa sampai muntah darah mhm gitu. Jadi memang em, terutama untuk lansia memang kita harus eh, banyak mewanti-wanti, banyak mengedukasi bahwa obat nyeri itu tidak menyelesaikan masalah oke. dan Ini beresiko menyebabkan perdarahan saluran cerna. aduh. Ini ada pertanyaan yang bagus sih sebetulnya. Ini dari seorang ibu kalau nggak salah ya. Oke. Ada dari seorang ibu, beliau menanyakan seperti ini. Selamat siang, Dok. Saya mengalami rasa nyeri sudah 6 tahun. Wih, ini banyak gitu ya. Setiap hari minum obat Hmm, nyeri sudah bermacam-macam, tapi saya nyerinya itu dari paha sampai bawah, betis. Usia saya 74 tahun, tapi kalau lutut saya aman. Terima kasih, Dok. oke. Coba saya jawab ya. Mm-mm. Jadi kan karena saya nggak melihat pasiennya langsung, jadi Ya. kemungkinan kalau yang dideskripsikan ibu itu ada nyeri di bagian pantat menjalar ke bawah, itu kemungkinan besar ya, itu memang ada jepitan saraf di, jadi ada satu saraf besar di pantat. Itu kalau kita nama sarafnya itu sciatica gitu ya. Jadi eh, di sebelah saraf itu ada otot namanya piriformis, otot piriformis. Nah, otot ini itu kecil tapi perannya sangat besar. Nah, seringkali karena otot ini kecil dan perannya besar, dia akan membengkak dan menjepit saraf yang ada di situ. Mm. Maka eh, keluhannya itu biasanya nyeri bukan kesetrum tapi apa ya, seperti kemeng gitu ya, kemeng pegel Kemeng. ya, 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 ya. kemeng di pantat, di satu sisi pantat menjalar hingga ke samping, samping paha, samping betis, atau Oh bahkan dalam iya. kasus tertentu bisa sampai bawah. Mm-mm, Nah, itu mm-mm, nama penyakitnya piriformis syndrome. Kemungkinan itu ya, mm-mm. tapi eh, ini mungkin ya juga belajar dari guru-guru saya gitu yang mengambil subspesialis nyeri itu mereka nanti bisa cari tahu lagi tuh Ya, saraf apa ya ya itu lebih kompleks tapi intinya biasanya mengarah ke situ piriformis syndrome. Nah, untuk pengobatannya bagaimana? Memang untuk pengobatan balik lagi ya kalau obat nyeri memang sudah apa ya kita singkirkan ya karena tidak menyelesaikan masalah. ya. Mungkin daripada obat nyeri bisa dicoba karena itu kan ada gabungan peradangan juga, ada gabungan jepitan saraf juga. Jadi memang perlu kombinasi obat, bukan hanya obat nyeri yang umum dipakai, tapi bisa obat nyeri saraf ditambah pelemas otot. Oh Dan iya. juga mungkin ini yang penting juga, kalau Mm-mm, nyeri kronik, kronik itu jangka panjang, mm-mm. biasanya hampir pasti pasien itu akan tanda kutip ya depresi. Kenapa Hmm, kok sakitnya nggak sembuh-sembuh? ya, Makanya ya. eh, mungkin kalau berkaca di apa ya treatment atau pengobatan di luar negeri yang orangnya mungkin lebih terbuka dengan obat-obatan seperti Mm-mm, itu biasanya dimasukkan juga obat-obat untuk depresi karena secara nggak mm. langsung obat depresi itu juga membantu mengurangi nyeri gitu. Nah mungkin di Oh sini belum banyak dipakai karena ya ya, nanti dikira obat apa obat orang gila apa lagi ya begitu ya. Oke. ya, Tapi ya. selain obat memang lebih bagus lagi bila bisa mendapatkan akses fisioterapi. Nah, Hmm. fisioterapi itu Mm-mm, nanti ada banyak metodenya, banyak alatnya, dan tergantung case by case tiap pasien. Ada yang dengan fisioterapi bisa membaik bahkan sampai minimal, saya nggak bilang hilang total, tapi sampai berkurang banyak. mm. Tapi memang ada yang perlu dilakukan rutin.
Nanti di atasnya fisioterapi bisa dilakukan injeksi. Nah, ini mungkin Hmm. sudah ranahnya dokter-dokter atau yang mengambil subspesialis nyeri atau di klinik nyeri itu bisa dilakukan injeksi dengan eh, USG guided. Nah, itu bisa menggunakan ultrasound diinjeksi di daerah situ. Nah, di Mm-mm. sini juga bisa di eh, botox. Nah, jadi botox itu nggak cuma untuk muka, tapi bisa tuh untuk melemahkan otot piriformisnya itu. Kalau memang penyebabnya dari piriformisnya itu. Nah, kalau nanti naik lagi, ya berarti operasi. Tapi sejauh ini dengan ilmu nyeri yang mulai berkembang pesat di Indonesia, sedikit banyak dengan injeksi yang tadi setelah satu tingkat di atas fisioterapi itu biasanya memang banyak yang mengalami perbaikan Mm. begitu Oke, kurang lebih. Dok, nyeri karena kasus seperti ini butuh waktu nggak sih? Dalam artian begini, orang itu kan apalagi kalau kalau udah usia gitu ya. Seringkali ini saya berhadapan dengan orang-orang yang usianya sudah senior gitu ya. Ketika dia sakit, seringkali mintanya itu kalau bahasa Jawanya apa ya? Kalau bahasa Indonesia dalam dalam hati saya adanya bahasa Jawa di sandang saknyat gitu loh. Pengennya itu begitu ke Hmm. dokter, pulang, minum obat langsung sembuh gitu. Nah, tapi kalau misalnya kasus-kasus begini gitu, apakah memang membutuhkan waktu untuk dia sampai apa ya tadi? Bukan bukan kita nggak menjanjikan sembuh total, tetapi berkurang gitu loh. Iya, iya. Bentar. Baik, Buat Anda yang mau jadi nanya boleh memang lah ya. ya. Iya, silakan dok. Baik, jadi ya uh, saya rasa sih hampir semua pasien pinginnya ya efeknya instan ya. Jadi memang uh, balik lagi ya, entah obat ataupun fisioterapi itu kan tetap butuh waktu. Dan Mm-mm. dia tanda kutip tidak tidak yang menyembuhkan, jadi memang harus dilakukan rutin. Nah, jika memang pasiennya itu mau 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 yang cepat, mau yang instan, memang pilihannya itu diinjeksi. Karena Hmm. ya itu, karena sekarang sudah mulai berkembang ya ilmu ilmu nyeri di Indonesia ya. Itu bisa dibilang hasilnya itu ya instan, tanda kutip instan. Setelah diinjeksi, Ketika. ya langsung langsung kan kita langsung suntik di daerah yang memang terjadi jepitan itu gitu. Hmm. Ya, Hmm. cuman memang mungkin aksesnya itu tidak mungkin belum bisa diakses semua orang. Jadi Iya. memang pilihannya mungkin terbatas ke fisioterapi. Ya, Hmm. memang perlu bersabar, perlu dilakukan programnya. Makanya itu juga itu tadi seringkali kalau nyeri kronik biasanya pasiennya juga pasti ada yang depresi, ada yang putus asa. Ah, ini apa aku bisa sembuh? Nggak bisa ngapa-ngapain, Hmm. kesakitan terus di rumah. Ya, ya, itu perlu pendekatan holistik. Jadi seluruh aspek dari aspek psikisnya juga, dari aspek support keluarga juga, Hmm. begitu. Oke, ini tadi dari ibu yang tadi kirimkan pertanyaan, saya sudah ke dokter syaraf, dok. Tapi kalau jadi seperti ini, bang, harusnya ke dokter spesialis syaraf, dok, atau dokter yang lain, spesialis yang lain. Oke, jadi memang untuk kalau memang betul itu kembali lagi ya, kalau memang itu betul arahnya kejepitan saraf, Mm-mm. memang ya secara insting oh ya kita ke dokter saraf ya. Hmm. Nah, cuman mungkin ini saya sedikit memberikan pencerahan bahwa ilmu nyeri ini bisa diakses atau bukan diakses, menjadi kompetensi tidak Mm. cuman dokter saraf. Jadi ada dokter saraf, ada dokter anestesi yang khusus mengambil nyeri, dokter bius, Mm-mm. ada dokter rehabilitasi medik atau KFR, spesialis KFR, Mm-mm. ada penyakit dalam juga, dokter penyakit dalam, dan dokter ortopedi, dokter tulang. Itu Mm-mm. mereka ada subspesialisnya atau ada penjurusannya yang mengarah ke bagian nyeri. Jadi mungkin bisa di riset ya, bisa dicari tahu. Siapa Mm-mm. tahu memang di rumah sakit terdekat itu ada klinik yang memang khusus nyeri. Jadi ada Oh, gitu. poliklinik nyeri. Nah, itu biasanya eh, dokter-dokter yang di situ sudah memang mengambil subspesialisasi ke arah nyeri. Ya, Mm-mm. gitu. Jadi tidak harus dokter saraf, bisa dokter tulang, dokter anestesi, KFR.
eh, Medik. rehabilitasi medik dan penyakit dalam juga ada. Oke. Begitu. Jadi memang ini ada yang khusus gitu ya mendalami tentang nyeri ini. Nah, ini pertanyaan saya Ya, sendiri sih, Dok. Kalau misalnya kasus-kasus nyeri semacam ini gitu ya, entah itu apalagi untuk orang-orang yang sudah senior, lansia gitu ya. Kalau tidak tertangani dengan baik gitu, dia memungkinkan untuk sembuh atau justru kondisinya bisa lebih memburuk? oke. Kalau mungkin kalau masalah nyerinya ya, kalau pengapuran misalkan, contoh kita ambil contoh Ya. pengapuran ya. Mhm, mhm, Berarti ketika pengapuran itu kan satu faktor usia dan pemakaian terus-menerus. Dari yang mhm, awalnya bisa jalan seperti biasa, mulai kesakitan. mhm, Lama-lama mulai nggak bisa jalan jauh. Lama-lama mungkin nggak bisa berdiri. Atau bahkan bed rest terus. Itu dari sisi mobilitasnya saja. mhm, Kemudian selain itu tidak ada aktif, berarti ketika sudah bed rest berarti aktivitas sehari-hari di rumah juga berkurang. mhm, Terus nyerinya juga pasien makin lama makin ya itu tadi kecenderungan ke arah depresi karena dari yang dulu bisa ngapa-ngapain sekarang kok cuman bisa tiduran saja. oh ya, mhm, Jadi secara apa ya, secara keseluruhan memang kemungkinan besar ya akan memburuk bila kita tidak tangani mhm, mhm. nyeri itu karena nyeri itu sesuatu yang simple tapi ternyata sangat berdampak gitu ya. Iya betul. Kita itu yang beberapa minggu yang lalu dengan dokter siapa ya, kita juga ngobrolin tentang nyeri tapi waktu itu khusus nyeri kepala. Itu juga ternyata nyeri kepala itu bisa bisa banyak, panjang kali lebar gitu ya. Bisa ternyata tanda gejala dari penyakit yang lain, bisa tanda jadi nyeri apalagi nih di organ tubuh yang lain itu juga bisa merupakan, apa namanya, tanda, gejala dari gangguan di tubuh kita, apapun itu gitu ya. Nah, mmm ini Dok, kalau tadi kan sindrom piriformis, kita juga sudah pernah bahas sindrom piriformis waktu itu, yang di paha sampai ke betis, tapi lutut baik-baik aja gitu ya. Nah, Kak, ini kadang-kadang ya Dok, jadi bahan guyonannya tuh begini, kalau udah ada nyeri di kaki lah, punggung lah gitu ya, atau udah mulai kesulitan bergerak lah, ini penyakit, orang tua gitu kan gitu ya. Gu Guyonan, gojekannya begitu. Tapi apakah memang kalau hal ini hanya pada orang tua, lansia saja atau misalnya usia-usia yang masih produktif harusnya gitu ya, 30-an, 40-an itu kan masih produktif sebetulnya kan ya. Itu sudah bisa mengalami nyeri seperti ini, entah itu di lutut lah, entah itu gangguan di kaki lah gitu, Dok. Oke, berarti ini kita bicara mengenai di luar dari kelompok lansia ya. Ya. Betul. Jadi memang kalau piriformis sendiri memang untuk penyebabnya pastinya itu belum jelas Mhm, dan memang masih diteliti terus. Bahkan katanya sekarang istilahnya sudah ganti dari piriformis jadi apa saya mungkin harus baca-baca lagi. Tapi mhm, memang tidak hanya mengenai usia tua, bahkan usia muda pun bisa terkena. Karena mhm, kembali lagi otot yang ada di situ, otot piriformis itu memang dari awal kita lahir memang ukurannya kecil gitu, tapi perannya besar gitu. Bahkan saya pun juga mengalami gitu. Jadi tidak terbatas pada lansia, tapi usia muda juga. mhm, Bahkan mhm, mungkin usia muda bisa lebih rawan terkena ya karena mobilitasnya masih sangat tinggi gitu. Mungkin mhm. selain piriformis bisa juga itu plantar fasciitis atau nyeri di tumit. Oh ya, mhm, Di mhm, tumit ya itu sering tuh terutama pada orang-orang yang berdiri terus atau jalan jauh, mungkin alas kakinya kurang memadai. Nah, itu juga itu tidak terbatas pada lansia tapi itu nyeri kronis yang bisa terjadi di usia muda. mhm, Terus oke, bisa juga CTS ya, waktu itu juga sepertinya pernah dibahas ya CTS. mhm. CTS itu malah lebih seringnya terkena di usia produktif, usia muda, terutama Oh, ibu-ibu yang banyak menggunakan pergelangan tangannya. Contoh, misalkan masak dalam jumlah besar,
yang usaha catering misalkan, atau angkat-angkat belanja di pasar, di tenteng gitu, tenteng belanjaan banyak. Nah, itu bisa. Mm-mm, Jadi memang ada kondisi tertentu yang malah terjadinya seringkali pada usia produktif, usia muda. mm-mm. Ini CTS, carpal tunnel syndrome ya dok ya? Betul. Ya, itu kita sudah pernah bahas juga waktu itu kan. Ini memang itu malah benar. Jadi pada usia produktif gitu ya, CTS itu atau orang-orang yang sering menggunakan gadget gitu ya. Iya, iya. Itu juga gangguan-gangguan di situ itu sering kali. Jadi nyeri ini bukan apalagi di seluruh anggota tubuh lah ya, bukan spesifikasi hanya orang-orang eh, tua gitu ya, muda produktif bisa juga seperti itu. Apalagi kalau untuk misalnya kayak otot gitu ya, ini kan kita ngomong tentang otot dan lain sebagainya. Peng, ngomonginnya nggak enak banget sih. Penggunaan atau aktivitas yang Iya, iya, iya. berlebihan digunakan secara berlebihan itu juga bisa menimbulkan nyeri seperti itu, Dok. Bisa. Itu juga seringkali sering terjadi ya. Jadi eh, nyeri punggung itu lebih sering. Jadi gini, seringkali kalau orang aduh punggungnya sakit, wah saraf kejepit. Hmm. Padahal saraf kejepit kan artinya ada gangguan saraf, berarti ada gejala-gejala saraf, misalkan kesemutan. Nah, tapi lebih sering memang nyeri punggung itu disebabkan karena otot. Karena otot punggung itu kan salah satu otot yang bekerja paling keras ya menyangga tubuh kita ya. Nah, jadi memang otot itu juga sering tuh, terutama usia produktif atau misalkan usia produktif kerja kantoran, duduk terus gitu. Nah, otot ini juga salah satu penyebab yang paling sering gitu. Karena dia akan berulang, eh, bisa hampir dipastikan akan berulang karena ototnya dipakai terus gitu. Ya, jadi penggunaan atau kinerja yang berlebihan gitu ya, itu juga bisa menyebabkan nyeri gitu ya, apalagi tentang otot lah dan lain sebagainya. Oke, ini ada pertanyaan yang baik nih. Selamat siang dok, kalau untuk nyeri otot misalnya di punggung, di pinggang, lalu dikasih salep atau obat oles-oles gitu, betul nggak sih dok? Atau memang harus datang ke dokter untuk diberi obat? Terima kasih. Oke. Kalau memang sudah terbukti otot ya, sebenarnya tidak ada masalah dengan memberikan salep-salep pereda nyeri Oh. atau dipijat pun tidak masalah. Jadi pijat yang normal ya, pijat capek, bukan yang aneh-aneh ya. Mm. Jadi karena prinsipnya memang ketika otot itu kaku, eh, memang utamanya itu adalah pijat, pijat. Jadi kita melemaskan ototnya, melancarkan peredaran Oh. darahnya. Dan obat salep-salep itu juga membantu karena kan sama prinsipnya dengan fisioterapi itu kan salah satunya memberikan hantaran panas ya untuk melemaskan Oh, otot ya. ya, ya, Ya ya, gitu. ya. Cuman mungkin lebih baik lagi bila memakai salep yang memang ada kandungan anti nyerinya gitu. Hmm, Karena kan dia lokal, tidak seperti obat nyeri ya yang diminum ya. minum ya Itu. betul. Itu kalau memang dipastikan eh, dari ototnya ya, ya untuk mengetahui pastinya kan memang baiknya diperiksa ke dokter dulu. Apakah ini nyeri otot saja atau arahnya ke yang lain? Begitu sih. Hmm. Ya, jadi memang nggak apa-apa kalau memang itu dipastikan otot gitu kan, itu memang bisa menjadi pereda gitu. Malah justru lebih baik sebenarnya kalau pereda nyerinya dari luar, ini kan tidak masuk ke dalam gitu ya. Kalau yang tadi kita Betul. bahas obat pereda nyeri yang diminum secara oral itu memang mungkin bisa menimbul, kalau dilakukan terus-menerus bisa menimbulkan efek samping yang lain gitu ya. Tapi kalau Iya, misalnya ini obat yang dioles atau obat luar lah istilahnya gitu ya. Selama itu tidak terjadi iritasi atau alergi mah nggak masalah gitu ya dok ya. iya betul, betul. Persoalannya kan seperti itu. Nah, em, oke, selamat siang dok. Saya mau tanya, saya seorang wanita usia 45 tahun. Beberapa kali di bagian punggung bagian atas terasa nyeri. Ap- Pertanyaan saya, apakah ini bisa karena posisi tidur yang nggak baik atau salah gerak ketika mengangkat berat? Penyebabnya bisa apa saja ya dok? Terima kasih. Oke. Kembali lagi, saya akan sedikit berasumsi karena tidak bertemu dengan pasiennya secara langsung. Kemungkinan memang paling sering di daerah punggung atas itu memang otot, kemungkinan ya paling sering karena bahu itu kan juga salah satu otot yang bekerja keras ya sehari-hari ya.
Nah, bisa jadi otot di daerah leher misalkan. Mm-mm. Misalkan sering lihat HP terus kepalanya menunduk, Mm-mm. posisi tidur pun juga bisa. Banyak faktor ya sebenarnya ya. Jadi memang perlu diperiksa dulu, dipastikan itu memang arahnya ke otot dan Otot. bukan ada kondisi misalkan ya tadi saraf kejepit pun bisa terjadi di daerah punggung atas gitu ya. Mm-mm. Kalau memang itu otot, kembali lagi memang opsi yang baik itu adalah yang pertama eh, pijat, Mm-mm. pijat capek saja, Loh. ditambahkan salep anti nyeri. Lalu Mm-mm. bila ada akses fisioterapi lebih baik Mm-mm. lagi. Dan yang paling penting juga adalah kebiasaan. Kalau sukanya lihat HP sambil nunduk, berarti eh, diperbaiki. Bisa misalkan pakai tatakan di meja atau duduk di kursinya tegak. Banyak, Mm-mm. banyak tergantung dari itu tadi, identifikasi kebiasaan. Ya, karena memang ini kalau dilihat ya, wanita usia 45 tahun mungkin digunakan untuk bekerja gitu ya, bahu, punggung itu kan nyambung gitu ya. Dok, ya. Artian di- dipakai tadi kan gitu, nggak di tangan tapi ternyata yang ini di bahu atau di bagian punggung seperti itu. Jadi memang bisa tadi gitu ya dengan eh, pijat, relaksasi di pijat untuk merilekskan si otot itu terus dengan salep panas tadi gitu ya yang untuk membuat dia Mm, jadi lebih rileks si ototnya itu gitu ya untuk dia lebih baik lagi. Oke, ini pertanyaan yang baik sekali nih. Selamat siang dok, saya mau tanya dong nyeri. Tadi berapa kali dokter sampaikan tentang nyeri otot dan saraf. Bedanya apa ya dok? Terima kasih. Oke. Jadi mungkin kita bahas sedikit ya. Saya akan singgung sedikit mengenai jenis nyeri. Jadi nyeri itu ada yang paling sering adalah kita bilangnya nyeri nosiseptif. Nyeri nosiseptif itu terkait dengan peradangan. Peradangan. Jadi misalkan terbentur, ya apapun itu sih. Peradangan pun bisa bukan karena terbentur, bisa misalkan karena kondisi tertentu peradangan tubuh meningkat, misalkan pada diabetes itu juga ada. Tapi intinya nyeri yang umum kita temui yang biasanya kita minum obat nyeri itu nyeri nosiseptif itu. Ada juga Mm-mm. nyeri neuropatik. Nah, neuropatik berarti berkaitan dengan saraf. Berarti memang ada gangguan di saraf tersebut. Apakah memang saraf itu terjepit atau sarafnya luka atau mungkin kekurangan vitamin tertentu itu ada. Ataupun memang terganggu karena misalkan yang paling sering juga diabetes itu nyeri neuropatik. Ada juga nyeri-nyeri lain yang misalkan seperti otot. Sebenarnya otot itu ya bisa dibilang dia termasuk nyeri nociceptive juga. Jadi memang ada peradangan karena pemakaian, overuse, pemakaian yang berlebihan gitu. Nah, kalau menggambarkan sedikit, jadi otot itu kan seperti serabut-serabut ya, seperti kabel. Nah, eh, ada kondisi di mana setelah overuse dia akan bahasanya kabelnya itu bundet gitu apa ya bahasanya terlilit gitu Iya, iya, ya iya. Iya. ya Iya. itu kita bilangnya trigger points ya intinya ya kabelnya itu terlilit gitu jadi itu nyeri jadi kontraksinya nggak bisa maksimal nyeri nah Mm-mm. makanya kalau dalam otot ini memang lebih baik intervensi fisik jadi pijat itu Hmm. karena Mm-mm. ya obat itu tidak akan sulit ya. Memang ada obat yang melemaskan otot, tapi lebih baik lagi bila dikombinasikan dengan pijat itu. Pijat capek biasa, diberikan oleh salep, lebih baik lagi bila fisioterapi. Terapi betul. Nah, Mm. kalau nyeri neuropatik, nyeri saraf itu bedanya adalah berarti ada keterlibatan saraf di situ. Keterlibatannya itu entah memang ada gangguan fisik, ya tadi ya kejepit atau eh, misalkan terbentur dan sebagainya, atau memang ada gangguan di saraf itu sendiri, misalkan paling sering dalam kasus diabetes. Jadi penanganannya juga khusus. Tergantung kalau memang dia jepitan, berarti idealnya jepitan itu dilepaskan atau dikurangi. Nah, biasanya kalau terjepit juga ada peradangan. Jadi memang perlu minum obat radang, terus lebih baik lagi bila jepitannya
lepas dengan cara apa? Bisa dengan fisioterapi atau lebih efektif lagi dengan injeksi seperti yang tadi saya bilang. Hmm. Kalau memang itu ternyata kaitannya dengan bukan gangguan fisik, bukan terjepit, tapi memang karena diabetes misalkan, berarti ya harus kontrol gula rutin dan Mm-mm. ada obat nyeri khusus saraf yang bisa diberikan. Termasuk juga yang tadi obat depresi itu yang saya bilang tadi ya. Itu salah Mm-mm. satu opsinya. Jadi Mm-mm. memang bedanya itu dari penyebabnya, dari penata laksanaan atau pengobatannya pun berbeda. Gejalanya pun berbeda. Mm. Kalau saraf kan berarti dia antara dia kesemutan atau ada kebas, Mm. begitu kurang lebih. Oke, kalau saraf ini berarti dia nyerinya lebih kayak kesemutan lalu sampai ke kebas seperti itu ya dok ya. Tuh, Nah kalau si otot ini ya memang terasa nyeri di lokasi yang lokal di ah, lokasi itu. jadi nyeri Ya, nyerinya di situ ya ya ditekan di situ ya yang terasa nyeri di situ gitu. Tapi kalau si iya, neurologi atau syaraf ini bisa jadi kebas, kesemutan dan lain sebagainya. Jadi semacam simptomnya atau tanda gejalanya ini berbeda gitu ya. Semoga jelas ya buat yang bertanya tadi untuk membedakannya seperti apa. Kalau misalnya di punggung terasa sakit gitu ya, nyerinya di mana? Dicoba ditekan di situ. Oh terlihat tadi kalau Dokter Henry sampai kan kayak bundet gitu-gitu nanti akan kerasa kayak apa sih kayak grenjel gitu yang di ototnya ya itu bisa dibilang dulu seperti itu. ya Ya. kan ya dok ya. Nah biasanya tadi misalnya Mm-mm. di bahu, di punggung, di titik di mana itu dipegang bisa terjadi itu. Nah bisa gunakan tadi ya obat panas itu terus diangetin, dicoba untuk bantu dengan masas istilahnya ya dibantu dengan masas. Ya. Tapi memang apa ya? Terlalu berlebihan tadi bisa dibilang penggunaan dan lain sebagainya di luar kalau misalnya ada penyebab yang lain. Kalau saraf tadi memang jepit. Kalau misalnya tadi dok yang saraf terjepit ini gitu ya. Ini persoalannya penyebabnya apakah juga sama dengan yang otot tadi misalnya salah bergerak atau apa ya kayak em, beban yang berat gitu atau ada penyebab yang lain misalnya. Sebenarnya kalau penyebabnya itu memang multifaktor ya, dalam arti banyak faktor ya. Bisa Mm-mm. karena aktivitas fisik, bisa Mm-mm. karena misalkan di bagian tubuh tertentu kita banyak beraktivitas, misalkan tangan ya. Jadi tangan kita ototnya hipertrofi, ototnya membesar seperti orang angkat beban ya. Tapi kan Mm-mm. ruangan di situ terbatas, bisa juga seperti itu. Tapi bisa juga memang em, variasi anatomis. Jadi memang eh, misalkan kayak gini, kalau saraf itu kan secara teori Mm-mm. memang oh larinya dari sini, lalu ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini gitu. Nah, nanti prakteknya, pada prakteknya biasanya dokter nyeri itu kalau memang yang khusus nyeri, dia akan dengan misalkan USG gitu ya, dia akan menelusuri itu jalannya sarafnya itu dari sini ke sini ke sini ke sini. Nah, Oh. kadang ada orang-orang tertentu yang jalan sarafnya berbeda atau Mm-mm. percabangannya berbeda. Itu ada. Jadi kita bilangnya variasi anatomis, variasi normal. Nah, Mm-mm. itu bisa seperti itu. Jadi memang ada faktor apa dibilangnya? Berarti genetik ya, faktor faktor itu dari kita bertumbuh dari bayi Mm-mm. sama memang juga yang paling lebih sering memang overuse. Jadi pemakaian yang berlebihan. Makan berlebihan. Ternyata tubuh ini juga em, ya ada yang ngomong tubuh itu buatannya Tuhan untungnya gitu ya. Jadi overuse-nya nggak langsung macet gitu aja. Jadi dia sebetulnya kalau ada nyeri itu dia sedang memberikan sinyal gitu ya kepada kita Betul. bahwa ada sesuatu yang salah. Betul seperti Iya, itu ya, Dok? betul. Betul, betul. Oke, nah dok, ini menjadi sebuah pertanyaan juga dari saya sih, ini dari saya pribadi gitu ya. Ada nggak hal-hal yang misalnya nih contoh, oh saya nggak terlalu ini, misalnya nih peregangan rutin lah atau olahraga lah gitu, itu bisa nggak sih untuk ya memberikan proteksi lah ke diri untuk terhindar dari nyeri-nyeri tertentu ini? Atau justru
olahraga itu juga salah satu resiko untuk kita bisa kena nyeri juga. Dua-duanya betul ya. Jadi kalau kita bicara mengenai nyeri otot terutama ya, memang peregangan itu salah satu metode yang baik gitu. Jadi kita meningkatkan fleksibilitas, melancarkan peredaran Mhm, darah, mengurangi apa ya, ya mencegah supaya otot itu nggak kaku dengan peregangan. mhm, Tapi di saat yang itu tadi peregangan ya. Kalau mhm, olahraga, terutama olahraga yang berat, misalkan contoh paling sering angkat beban, bila dilakukan dengan form tubuh yang salah, itu juga bisa menjadi resiko cedera. Jadi mhm. sebenarnya dua-duanya betul gitu. Jadi yang penting kita tahu apa yang kita lakukan. Kalau kita misalkan baru pertama kali mencoba berolahraga, ya Mhm. memang ada baiknya kita bertanya ke yang sudah berpengalaman. Itu Iya. kalau olahraga ya. Tapi Mhm, ada nyeri-nyeri tertentu yang memang tidak bisa kita hindari walaupun dengan peregangan. Contohnya itu ya pengapuran tadi paling mudah ya, karena itu tidak berkaitan dengan otot. oh Itu ya. berkaitan dengan lutut kita yang kita pakai setiap hari buat jalan, lama-lama jarak antar tulangnya akan menyempit-menyempit. Mhm, mhm, mhm. Begitu. Oke, ini tadi kan kalau yang artinya kalau misalnya gini dok, ini tiba-tiba kepikiran aja, kayak tadi lutut gitu ya, pengapuran di lutut tadi yang bisa menyebabkan nyeri pada orang dengan usia-usia tertentu karena yang dia sudah digunakan bertahun-tahun istilahnya si lutut itu, jadi tetap aja bilangnya overuse akhirnya kan gitu ya, karena dia digunakan terus-menerus. Itu nggak ada cara untuk apa ya, memperlambat proses itu atau mencegah hal itu terjadi? Oke, sebenarnya untuk mencegah dulu ya, berarti mencegah kan belum terjadi. Mhm, Itu memang ada baiknya kita melatih otot kaki kita. mhm, Karena eh, bila kita ototnya tidak dilatih, berarti kita akan lebih sering mengandalkan apa ya? Ketika kita menapak, kita akan mhm, lebih sering mengandalkan bukan kekuatan kita, tapi semacam jadi jaringan tubuh kita itu kan terikat satu sama lain ya. Ketika mhm, kita memaksakan beban yang berlebih, dia akan harusnya otot itu kan otot itu mhm. kan menahan beban itu. Nah, bila otot kita kurang terlatih, kurang baik, yaitu kita akan lebih mengandalkan ke jaringan-jaringan yang bukan otot. Gitu. Jadi untuk mencegah memang Oh, salah satu yang baiknya adalah melatih. Jadi angkat beban bila dilakukan dengan benar itu akan sangat membantu menjadi pegangan untuk di masa tua. Gitu. mmm, mhm, Lalu mhm, untuk menghambat, memang ketika sudah ada terjadi proses pengapuran, itu memang yang pertama memang harus mengurangi aktivitas fisik yang memberikan impact besar ke lutut. Contoh lari, mmm, contoh lompat, mmm, apalagi bila berat badannya berlebih gitu. Jadi memang ada olahraga yang harus atau ada gerakan yang harus kita mhm, kurangi atau hindari kalau bisa, tapi tetap bukan berarti kita tidak olahraga. Jadi olahraga itu meningkatkan kekuatan otot kaki itu salah satu prinsip yang penting dalam menghindar atau memperlambat proses pengapuran. mhm, Ini mhm. bisa ini bisa tidak hanya di lutut ya, tapi bisa di mana saja ya, di otot mana Iya, iya, saja iya. ya. Mm. Mhm, iya. Contohnya kalau kita sering duduk, kita nggak melatih otot punggung kita, kita sering duduknya bungkuk ke depan. Mmm, Nah, mhm, gitu. iya. Itu itu artinya memang ngomongin tentang nyeri yang diakibatkan tadi ya, baik itu pengapuran atau tadi, tetap otot ini harus dilatih gitu ya. Ototnya dilatih Betul. untuk dia punya kekuatan gitu ya, menyangga tubuh. Semakin usia eh, semakin beranjak naik lah ya gitu ya, semakin usianya Mm-mm. bertambah, artinya otot itu harus dilatih gitu. Oke, Mm-mm. ini pertanyaannya, ada pertanyaan lagi. Selamat siang Dok, saya mau tanya, mmm, sekarang kan lagi ngetren orang olahraga jalan sepeda. Apakah itu juga bisa melatih otot kaki? Terima kasih. Baik. Ini
Kak, saya sendiri kan tidak terlalu mendalami Mm, mm, yang lagi ngetren ini ya jalan ya. Tapi memang sebenarnya jalan kaki itu baik. Jalan kaki itu kan aktivitas kardio ya. Kita bilang kardio, misalkan jalan kaki atau treadmill itu kan lebih ke kardio, kardiovaskular. Jadi seputar jantung. Jadi dia memang sangat baik untuk jantung kita supaya jantung kita lebih bisa beradaptasi terhadap stres. Nah, mm, untuk otot kaki memang secara umum baik, tapi ada batasannya. Kalau eh, misalkan kita bilang jalan yang sampai kompetitif, yang sampai misalkan jauh sekali atau lari, kan ada itu yang pace berapa itu ya kecepatan larinya berapa ya. Kalau mm, itu tidak diimbangi dengan asupan protein yang cukup, mm. eh, banyak faktor sih. Itu Ya. malah bisa mengurangi massa otot Oh. karena dalam kondisi itu kan tubuh kita energi. Jadi gini, energi yang kita butuhkan Mm, itu kan sumbernya bisa dari tiga. Yang paling sering memang gula. mm, Ketika gula habis, tubuh itu pilihannya dua, bisa lemak, bisa protein. Nah, mm, mm, jadi kalau kita tidak mencukupi asupan protein kita, ditambah dengan aktivitas jalan yang ke arah kompetitif yang ekstrim ya. Nah, untuk mm. batasan ekstrim sejauh apa mungkin itu beda-beda tiap orang. Ya. Itu malah bisa mengecilkan massa otot. Jadi memang alangkah baiknya memang ada olahraga yang untuk kesehatan jantung, kardiovaskular, ada Mm, juga yang memang dikhususkan untuk angkat beban. mm, mm, mm. Untuk membentuk si Jadi otot memang ini ya. harus baiknya kombinasi sih. Iya, Oke. untuk membentuk otot. Dan asupan protein juga harus diperhatikan. Jadi istilahnya ini holistik ya, keseimbangan gitu ya. Baik itu olahraga, Iya, terus asupan nutrisi makanan yang masuk gitu kan, itu juga harus diseimbangkan gitu. Jangan jangan hanya mengandalkan satu hal gitu ya, karena tubuh ini kan juga butuh tadi makanannya tetap betul. butuh gitu ya, olahraganya bergeraknya juga butuh. Iya, Cuman memang yang betul, paling betul. penting adalah yang dilakukan, nggak hanya sebuah teori atau wacana. Karena seringkali orang itu hanya sebagai sebuah wacana aja, rencana dan nggak dilakukan gitu kan. Yang paling penting memang harus dilakukan, harus dikerjakan Iya, gitu ya. Jadi mungkin buat Anda Gus Shelly yang mengalami hal ini udah jelas ya nyeri itu apa gitu ya, nyeri di bagian mana gitu ya, nyerinya seperti apa. Tapi kalau misalnya seseorang mengalami nyeri nih gitu ya, harus datang ke dokter mana sih dok? Atau bisa sebetulnya ke dokter umum dulu, terus bilang nih loh saya nyeri di bagian ini, nanti dari situ baru diarahkan kemana atau seperti apa? Kalau kita tidak menemukan tadi klinik khusus nyeri gitu dok. mm-mm. Memang alangkah baiknya kita tetap datang ke dokter yang, kalau bisa ya, ke dokter yang memang terfokuskan pada nyeri. Mm, Nah, untuk datangnya kemana, itu sebenarnya tergantung ya. Dalam arti begini, kalau memang contoh paling sering itu kan yang berkaitan dengan nyeri itu diabetes. Kalau memang mm, ada diabetes, ya alangkah baiknya kontrol itu dulu, berobat ke penyakit dalam dulu. Nanti mm, untuk kenyerinya bagaimana tergantung dari gejala. Seperti yang tadi saya sudah sedikit gambarkan ya. Kalau memang nyerinya berkaitan dengan otot ataupun saraf, berarti kan ada spesialis saraf, ada spesialis rehabilitasi medik. Nah, itu tergantung ya. Jadi memang kalau bingung ya sudah tembak satu. Tapi ya apa ya? Mungkin paling sering sekarang itu antara dokter saraf atau dokter tulang. Jadi Oh, memang kalau ortopedi. mudahnya, kalau memang berkaitan dengan gangguan saraf, ya sudah ke dokter saraf. Mm, Kalau gangguannya lebih ke otot, lebih ke jaringan ikat lainnya, tapi bukan ke arah saraf, ya ke dokter ortopedi. Nanti mm. biasanya akan ada kolaborasi, misalkan dengan dokter rehabilitasi medik, seperti itu. Oke. Kalau Karena dokter umum sih, mm, tergantung ya, Kak ya. Jadi memang nggak semua dokter umum itu
mempelajari nyeri karena memang yang spesifik gitu mengenai masalah nyeri. Nah, kebetulan saya sendiri memang suka karena ya sebagai salah satu apa penyintas pasien pasien nyeri juga. Jadi ya saya Iya. Eh, sedikit banyak mempelajari. iya. Begitu ya, Kak. Dok, kalau nyeri itu kan memang tergantung, misalnya nih buat saya, nyeri ini tuh udah sangat nyeri gitu ya. Buat orang lain mungkin belum yang sangat nyeri gitu ya, karena grade-nya tergantung dengan orang masing-masing gitu ya. Nah, mmm, perlu nggak kalau nyeri itu misalnya ini kasus untuk dibawa ke unit IGD atau dia harus ke poli sebetulnya? Kalau di rumah sakit seperti apa sih? Oke, jadi memang, nah ini ada satu faktor penting juga ya, yaitu adalah ambang nyeri tiap pasien itu berbeda. Ya. Nah, itu memang sebenarnya gini, nggak ada salahnya ketika memang nyeri sekali tidak tertahankan Mhm, pasien datang ke IGD. mhm, Cuman memang balik lagi eh, penilaian penilaiannya nanti dikembali apa bergantung pada dokter IGD tersebut iya. gitu. Mhm, mhm, Karena mhm, memang nyeri itu sangat subjektif ya. Jadi memang ada biasanya kita juga nggak lihat dari skala nyeri saja gitu, tapi kita lihat dari oh ini arahnya kemana, oh mhm, ini hasil labnya seperti apa. Jadi memang perlu ada apa ya, tidak hanya melihat nyeri saja, tapi melihat aspek-aspek yang lain. iya, Karena mhm, itu sangat 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 berkaitan satu sama lain ya. Mungkin contoh paling sering yang saya sering temui itu di IGD misalkan biasanya ya ini saya tidak menggeneralisir mhm, ya, tapi biasanya kan yang ambang nyerinya lebih rendah itu kan biasanya wanita. mhm, Nah, wanita nyeri perut seringkali memang arahnya ke infeksi saluran kemih gitu misalkan contohnya ya. Karena pada wanita kan resiko terkena infeksi saluran kemih lebih besar daripada pria. Nah, iya, itu pun kita harus lihat kalau misalkan oh ini nyeri sekali nih, tapi kok labnya kok ini banget, yang ada yang lain memang ada problem mhm, yang lebih besar daripada infeksinya ilmunya ya, tapi mhm, mungkin kira-kira oh seberapa sering kambuh. Nah, itu banyak faktor ya. Jadi memang kembali lagi kalau memang sakit, memang nyeri sekali, tidak tertahankan, tidak ada salahnya datang ke IGD gitu. oke, Eh, Perkara nanti, oh ini ternyata memang kondisi darurat. Oh ini mhm, ternyata bukan itu nanti iya, eh, ini memang nggak ada salahnya kalau misalnya memang Anda merasa bahwa nyerinya udah nggak tertahankan dan di satu waktu tertentu bisa langsung ke IGD untuk dilakukan. Di sana pun nanti juga pasti akan dilakukan pemeriksaan penunjang gitu ya, akan dicek keseluruhannya sepertinya sebetulnya di mana gitu dah. Dan perkara nanti tadi yang seperti disebutkan Dokter Henry di sana nanti akan diarahkan kemana atau oh ternyata seperti ini gitu ya. Itu nanti akan diolah oleh dokter yang berada atau jaga di IGD seperti itu. Tapi paling tidak Anda sudah tahu bahwa oh ini memang nyeri ini minimal nanti bisa diketahui sebabnya apa gitu ya. Pokok persoalannya di mana karena tadi balik lagi ke awal bahwa nyeri itu hanyalah sebuah gejala atau betul, tanda dari gangguan yang lain. Jadi yang harus dihilangin adalah gangguannya ini, bukan hanya betul sekali, nyerinya gitu kan. iya, Fokus kalau cuman hilangin nyerinya aja selesai, tapi nanti balik lagi, kembali lagi akan ada nyeri lagi karena obat itu yang menghilangkan nyerinya sudah selesai. Jadi memang fokus utamanya adalah dicari tahu penyebabnya, sumber persoalannya, terus kemudian itu yang diselesaikan atau diobati seperti itu. Oke. Buat Anda yang mungkin membutuhkan layanan kesehatan bisa langsung ke Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang gitu ya. Ada di Instagramnya Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto, di situ ada
jadwal dokter spesialis gitu ya. Ada layanan-layanan apa saja yang bisa diperoleh, jadi silakan Anda akses di situ atau datang langsung ke Rumah Sakit Pantiwasa Dr. Cipto Semarang gitu ya. Oke, Dokter Henry terima kasih ya. Terima kasih banyak juga, Rangrum. Iya, terima kasih dok. Untuk waktunya sudah mengganggu waktu istirahat setelah lepas jaga malam. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih juga buat Rumah Sakit Panti Lasa Dr. Cipto yang sudah support untuk acara kita untuk mengedukasi masyarakat terus tentang kesehatan gitu ya. Buat Anda yang membutuhkan layanan kesehatan, datang langsung ke Rumah Sakit Panti Lasa Dr. Cipto Semarang boleh lah ya untuk mengakses berbagai fasilitas dan juga layanan kesehatan yang ada. Terima kasih, Dok. Sampai ketemu. Terima kasih, Kak. Sampai ketemu lagi.